The Blues berhasil melaju ke final FIFA Club World Cup tahun 2025. Kali ini, giliran Joao Pedro yang bertindak menjadi hero untuk Chelsea. Bermain di bawah cuaca yang sangat panas, tak membuat skuad asuhan Enzo Maresca menjadi lemas. Bagaimanakah keseruan pertandingan semifinal FIFA Club World Cup yang mempertemukan Fluminense versus Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Menggunakan formasi 4-1-2-3, Enzo Maresca mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Pedro Neto yang bermain di sayap kiri lagi-lagi di kompetisi ini menunjukkan penampilan yang solid dari dirinya. Pertandingan baru berjalan 18 menit, Chelsea sudah unggul melalui striker barunya yaitu Joao Pedro. Menjalani debut sebagai starter, Joao Pedro membayar kepercayaan dari Enzo Maresca dengan mencetak gol yang indah ke pojok gawang Fabio. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Tak ingin tinggal diam begitu saja, Fluminense perlahan mulai keluar dari tekanan-tekanan punggawa The Blues. Bahkan di menit ke-25, jantung dari para supporter Chelsea berdegup kencang karena nyaris saja The Tricolor Machine mampu menyamakan skor. Robert Sanchez yang sempat hilang fokus lalu terlambat keluar dari garis gawang untuk menutup sudut tendangan dari Hercules. Beruntung untuk Chelsea, Marc Cucurella datang di waktu yang tepat untuk menghalau bola. Jika seandainya ia telat 1 detik pun, Fluminense sudah pasti akan menyamakan kedudukan. Lagi dan lagi, permainan apik dari Chelsea hampir saja dirusak oleh Robert Sanchez. Jika di pertandingan sebelumnya, yaitu gol dari Estevao Willian, kami sepakat bahwa itu bukan kesalahannya. Namun di kasus ini, 100% kami ingin menyalahkan Robert Sanchez karena seharusnya jika ia tidak hilang fokus lalu mampu memperbaiki positioningnya, maka tendangan dari Hercules tidak akan seberbahaya itu. Menjelang akhir babak pertama usai, untuk kali kedua di pertandingan ini, jantung fans Chelsea kembali dibuat deg-degan. Kali ini melalui handball yang dilakukan oleh Trevoh Chalobah. Berawal dari set piece dari Fluminense, terlihat jelas memang mengenai tangan kanan dari Chalobah, lalu tanpa pikir panjang, wasit menunjuk titik putih, tanda penalti untuk Fluminense. Namun keberuntungan kembali berpihak untuk Chelsea setelah review dari VAR, wasit Francois Letessier menganulir keputusan tersebut dan Fluminense batal mendapat penalti. Setelah kejadian ini, tak ada gol tambahan dan skor 1-0 menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, tak seperti di pertandingan melawan Palmeiras yang mengendurkan serangan, kali ini Chelsea tetap bermain masih dengan determinasi tinggi. Walau Fluminense yang mengambil inisiatif serangan, namun serangan-serangan mereka tak ada yang cukup untuk membahayakan gawang Robert Sanchez. Bahkan, The Blues kembali menambah keunggulan mereka, lagi-lagi melalui striker anyar Joao Pedro. Melalui skema counter attack yang diinisiasi oleh Cole Palmer dan Enzo Fernandez, akhirnya berhasil diselesaikan oleh Joao Pedro yang kali ini tendangan darinya tak kalah spesial dari apa yang ia tunjukkan di gol pertama. Gestur dewasa yaitu no celebration kembali diperlihatkan oleh striker yang baru berusia 23 tahun ini sebagai tanda hormat kepada klub masa kecilnya. Skor 2-0, Chelsea menambah keunggulan. Tak berselang lama setelah mencetak gol keduanya, Pedro ditarik oleh Maresca untuk digantikan dengan Nico Jackson. Merasa tersaingi akan hadirnya Joao Pedro, Nico Jackson yang posisi starternya terancam direbut, terlihat bermain dengan sangat ngoyo. Bahkan ada insiden yang sangat pedih di mata ketika Nico Jackson tak mengoper bola kepada Cole Palmer,
Padahal Palmer berada di posisi yang lebih bebas untuk mencetak gol. Cole Palmer lantas emosi dan protes kepada Nico Jackson, lalu terlihat dalam tayangan ulang ia menendang dengan keras salah satu tiang gawang Fluminense. Menurut kami pribadi, kejadian ini sebenarnya sangat wajar dan sering terjadi baik untuk Chelsea maupun tim besar lainnya. Dari sisi Nicholas Jackson, tentu ia ingin mencatatkan namanya di papan skor karena di samping tugasnya sebagai striker yaitu untuk mencetak gol, ia juga ingin menunjukkan kepada sang manajer Enzo Maresca bahwa tempatnya sebagai starter masih layak untuk ia tempati. Sementara dari sisi Cole Palmer, sangatlah wajar jika ia bereaksi sedikit berlebihan seperti menendang tiang gawang karena memang di pertandingan ini magisnya sedikit berkurang dan ia ingin sekali membantu tim untuk mencetak gol ketiga sekaligus killing the game di pertandingan ini. Semoga keduanya mampu bersikap dewasa dan segera move on dari kejadian ini agar tidak merusak suasana di ruang ganti. Setelah tak ada gol tambahan, wasit akhirnya meniup peluit tanda akhir pertandingan. Chelsea berhasil menang 2-0 dan berhak lolos ke babak final. Partai final yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli akan mempertemukan Chelsea melawan salah satu pemenang dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain yang pertandingannya akan dimulai pada Kamis dini hari. Dengan kemenangan ini, The Blues berhak lolos ke final dan mendapatkan hadiah sebesar 86,9 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah. Apresiasi wajib diberikan kepada seluruh staf pelatih dan seluruh pemain Chelsea, terutama kepada Joao Pedro yang berhasil mencetak 2 gol indah yang menobatkannya sebagai superior player of the match di pertandingan ini. Terima kasih juga wajib kita haturkan kepada Willy Isa yang notabene di-hire oleh Chelsea 4 bulan yang lalu untuk ditugaskan sebagai figur yang mampu mendongkrak mental pemain-pemain Chelsea. Sejak bergabung bersama tim kepelatihan Maresca, Willy Isa terbukti berhasil mengangkat mental-mental pemain Chelsea yang mayoritas berisikan pemain-pemain muda akan tetapi tidak gentar melawan tim manapun. Di pertandingan ini juga dikabarkan seluruh staf Chelsea setelah pertandingan menemui Thiago Silva sebagai temu kangen setelah sekian lama tidak berjumpa. Bahkan pihak Chelsea telah mempersiapkan jersey terbaru mereka yang bertuliskan nama Thiago Silva sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Dan kabar baik lagi adalah cedera yang dialami oleh Moises Caicedo menjelang berakhirnya pertandingan dikabarkan tidak serius dan ia kemungkinan besar akan bisa tampil untuk laga final nanti. Tinggal 1 pertandingan lagi. Semoga Chelsea mampu memenangkan laga final nanti dan membawa pulang trofi FIFA Club World Cup kembali ke tanah Inggris, tepatnya di kota London. Kalau menurut kalian Blues, apakah Chelsea mampu menjuarai FIFA Club World Cup 2025? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah review pertandingan Chelsea versus Fluminense menurut Zona Chelsea Indonesia. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.